Mantap Jebret Tim, DPI kembali lagi hadir hari Jumat ini untuk nemenin kalian. Gak kerasa ya ini hari Jumat, artinya besok ada PB Ina Fun Turnamen ini akan diadakan dan pastinya kita semua akan mendukung dong. Nah di sini kita mau tanya juga nih sama rajanya Premier Film. Waduh, dia dukung siapa besok dia? Ya, gue besok di PB Ina Open Turnamen ya, gue pasti dukung. Inilah jawaban gue dari dulu tuh, Bellatrix Manu Putri. Gue kalau zaman Bellatrix main masih jadi tunggal putri ya di timnas putri Indonesia tuh gue selalu support dia. Sayang waktu itu cedera tuh sekarang akhirnya udah nggak ada di pelatnas lagi. Jadi cakepnya juga jelas ya. Nah ini yang membedakan, kalau kemarin kan acaranya Vindes itu ada Raisa, kalau besok ada Raiso. Oh iya, ada Raisa besok, ada Nesa. Ada Nesa, ada besok ya? Ada sama Niko juga. Jam berapa sih next pertandingan? Dari setengah 11 besok. Live disiarkan di Jebret Media TV, jadi jangan lupa nonton. Oke, hari ini kita udah bersama Hanif Tamrin dan juga Coach Justin. Dan gue yakin fans-fans MU dan juga Ten Hag ini auto senyum ya. Auranya tuh auto happy gitu loh. Ya senyum iya, tapi kan lawannya cuma Sheriff doang, Nes. Kayak apa yang mesti dibanggakan dari lawan yang nggak ada negara klubnya gitu kan? Tapi sama ini perasaannya sama kayak gue yang berkendara dengan G-Force. Pasti kan senyum karena tenang, kendaraannya pasti aman. Pakai G-Force, fast moving automotive parts punyanya Indonesia yang pabriknya juga di Indonesia. Kalau kalian mau beli udah tersedia loh semuanya di e-commerce kesayangan kalian. Langsung cek aja. Jangan lupa follow juga Instagramnya di GeForce_ID. Ya, tapi nanti kita akan bahas ya masalah MU dan juga yang kemarin menang ya. Kita pengen tahu sefull senyum apa menurut pandangan Hanif dan juga Koci. Tapi gue juga pengen senggol ya, Liga Champions kan juga kemarin main. Nah, belum sempat bahas juga Liga Champions. Lo kan juga full senyum dari Liga Champions. Iya, gue sebenarnya mau ngebahas Milan, cuman kayaknya kalau buat Milan itu menang udah sesuatu yang biasa ya, kebiasaannya Milan. Jadi mendingan kita tanya aja sama PSG Juve yang hari ini berani hadir, padahal kalah sama Benfica. Makanya gue pakai hitam-hitam kan gue bergabung. Tadi gue kira Papi Ropan loh minumnya teh manis anget. Nah itu dia lagi ngangetin hatinya karena Juventus kedinginan. Iya, bisa. Pusing dulu ada, jadi selain Juventus yang kemarin kalah gitu, tapi gue juga bingung kenapa orang sekarang memandang sebelah mata PSG juga. Paris Saint-Germain padahal secara permainan menang, meyakinkan 3 pemain di depannya Mbappe, Messi dan juga Neymar golin gitu. Ini kenapa pada banyak yang akhirnya nggak seperti tahun-tahun berikutnya? Kita pengen bahas PSG dulu nih ya. Boleh ya? Jadi boleh. PSG dulu, kenapa banyak di musim ini yang nggak terlalu fokus ke PSG padahal mainnya meyakinkan di Liga Champions sejauh ini, iya nggak Coach? Itulah kalau netizen kita pinter, DPI nggak laku. Nah, dan Jastok, apalagi Jastok sama sekali nggak laku. Kan Jastok itu hadir memberikan pendidikan kan buat kardus-kardus. Maka dari itulah karena masih banyak kardus yang harus kita bina, jadi misi gue belum selesai. Masih ada yang harus diselesaikan. Kenapa Coach jadinya nih PSG nih? Gue nggak tahu juga. Justru gue bilang PSG itu lebih kuat tahun ini. Satu, mereka punya pelatih yang paham sepak bola modern. Kedua, pelatih bisa menguasai ruang ganti. Ketiga, pelatih berani menggeser nama-nama besar kayak Di Maria, Paredes, menggantikan dengan pemain-pemain muda. Dan itu berhasil. Apalagi 3 depannya itu bisa dibilang hampir selalu on fire. Dan punya peran lah. Punya peran sangat besar. Cuman bahwa gue pengen tanya kepada Jebret Tim, asumsi lu pelatih sebuah klub, lu punya pemain, 3 pemain depan selevel Neymar sama Mbappe, apa yang harus lakukan? Ya nggak banyak. Iya kan? Iya. Lu mau ngajarin mereka main bola, ngajarin mereka cetak gol, ngajarin mereka cara ngegocek orang, kan nggak? Kayak ngajarin ikan berenang jadinya. Mereka lebih hebat daripada lu. Yang lu ajarkan mungkin transisinya seperti apa, posisinya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman lainnya. Dan gue bilang PSG cukup berhasil. Bahkan gue bilang setahun ini itu lebih kompak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini lebih kompak. Lo setuju nggak nih PSG lebih kompak seperti tahun-tahun sebelumnya? Tapi kenapa netizen banyak juga yang nggak nge-support di tahun ini gitu? Kalau lebih kompak itu debatable menurut gua. Karena secara harmonisasi tim mungkin musim lalu lebih oke ketimbang musim sekarang. Itu soal kompak. Tapi soal balance, keseimbangan, gue sepakat sama Justin. Tadi kan Koci bilang ada pelatih sekarang Galtier yang paham sepak bola modern. Dan gue lihat ketika musim lalu dipaksain 3-3-nya main, Messi, Mbappe, Neymar dengan formasi 4-3-3. Sering sekali di beberapa momen-momen penting itu justru fall through gitu. Sekarang dia coba untuk
mencari keseimbangan. Ketika 3 pemain ini dimainkan bersamaan, kira-kira gimana caranya? Pemain apa yang harus mendukung mereka? Makanya dia decided untuk go with 3-4-1-2. Messi sedikit di belakang 2 striker Neymar sekarang. dan juga Mbappe. Iya, makanya dia sekarang rekor assist terbanyak so far, gitu kan. Kemudian keseimbangan juga coba diraih dengan formasi 3 back, tapi tengahnya juga lumayan kuat gitu. Dengan wingback yang juga bagus gitu kan. Nah ini yang menurut gue coba diterapkan oleh si Galtier. Dan ini tanda-tandanya di paruh pertama musim ya cukup positif gitu. Cukup positif. Ini yang mungkin neglected untuk dilihat oleh para kardusnya yang Koci bilang tadi. Iya. Satu, pelatihnya nggak punya nama lah. Nggak punya nama lah, bener. gitu. Maksudnya nggak punya inilah magnet untuk ngelihat orang, akhirnya ya dilepeh aja. Yang kedua menurut gua momennya tuh udah lewat. Orang menjagokan PSG tuh paling kulminasinya tuh musim lalu ketika Messi pertama kali datang, wah ini udah nggak terbendung nih gitu. Ternyata kan justru antitesis gitu kan, anti klimaks gitu kan. Wah, nggak jadi nih ternyata gitu. Akhirnya ekspektasi orang ya di mana seperti Manchester City, tiap musim diunggulin, tiap musim juga gagal. Akhirnya itu yang mungkin dilihat oleh para pecinta sepak bola. Ya, gitu. tapi ntar kalau bahas Manchester City nanti dulu. Tapi di awal musim apa ini juga jadi penyebabnya saat Mbappe punya banyak foto-foto ke leak juga ya di sosial media, di Twitter, dia tuh agak jauh sama Neymar dan Messi gitu. Ini jadi bom waktu untuk PSG sendiri nggak? Di awal oke lah, bagus, keseimbangan yang tadi Hanif bilang ada gitu. Tapi 3 ego besar di depan ini akan jadi bom justru waktu itu nggak, yang Coach? gue tadi bilang soal kompak yang menurut Hanif debatable. Untuk gue itu tidak debatable. Karena seperti yang lu sebut tadi, ini sebuah contoh di mana Mbappe menonjolkan egonya, itu diredam langsung sama Galtier, dipertemukan, cari solusi yang terbaik demi tim. Sekarang oke-oke aja. Nah, jadi kekompakan ini benar-benar dibentuk sama Galtier dengan meredam ego-ego tersebut. Habis itu kan nggak kedengeran lagi. Kalau nggak salah, habis itu Neymar juga yang cetak penalti kok, yang harusnya Mbappe nomor 1 dan nggak ada keributan. Ini kan peran pelatih, di mana pelatih kayak Ole, kayak Rangnick gitu nggak sanggup untuk menguasai ruang ganti. Jadi ini peran yang sangat penting yang tidak dilihat orang penonton, yang tidak ada parameter bahwa pelatih harus bisa kuasai ruang ganti seperti yang dilakukan Ten Hag sekarang. Yes, jadi apa ini? Kan dua-duanya emang kayak Neymar dan Messi memang kayak menemukannya lagi, tapi kan emang udah bukan peak-peaknya lagi. Nah, Mbappe pun lagi menuju peaknya. Apa itu yang membuat ego dari kedua pemain ini jadinya bisa beradaptasi dan diredam sama Galtier? Ego itu terjadi dalam semua cabang olahraga, entertainment, politik, bisnis, semua pasti ada yang punya ego tinggi. Sekarang tergantung siapa yang di atasnya kan, siapa yang bisa meredam. Dan itu yang susah. Karena itu lu nggak perlu jago strategi. Idealnya lu jago strategi, bisa kuasai ruang ganti kayak Klopp, kayak Pep. Tapi pelatih yang sehebat mereka berdua kan belum banyak, ya kan? Dan gue lihat Galtier ini mampu untuk meredam, untuk bikin tim ini kompak dengan pemain-pemain barunya, dengan ego-ego yang lama, dan bermain juga cukup kreatif. Cuman gue itu paling malas nonton PSG karena ujung-ujungnya ya ngandelin skill 3 pemain itu. Iya, 3 pemain depannya. Iya. Bukan salah, karena kalau gue jadi pelatih PSG mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Iya. Karena 3 pemain depan itu benar-benar eksepsional. Tapi gue sebagai penonton netral nggak seru lagi. Gue pengen lihat teamwork yang luar biasa, nggak kayak Milan ya, tapi lebih kayak City ya. Ngerti nggak? Lebih kayak City, kayak Liverpool, kayak Arsenal sekarang, MU ke depannya mungkin Chelsea. Chelsea itu kan beda banget mainnya. Ya, setelah dipegang Graham Potter. Setelah dipegang, walaupun nggak menang, tapi kan ini dua hal yang berbeda. Nah, ini yang gue pengen menikmati. Kemarin gue nonton MU, gue selalu nonton MU semenjak dipegang Ten Hag. Ya karena kalau gue sih, karena gue kardus, gue seneng aja menang ya. Yang mesti digarisbawahi di PSG adalah ini bukan ruang gantinya nggak rainbows and unicorn, nggak rainbows and unicorn gitu. Jadi kubunya Mbappe sama Neymar dan Messi ini tidak ada riak-riak yang lumayan signifikan, tapi mereka decided dengan hadirnya Galtier ini, satu dia French speakers gitu kan, pasti dia bisa memberikan understanding yang lebih oke untuk Mbappe dan generally orang-orang lokal gitu kan.
Sehingga yang itu Koci bilang tadi, egonya bisa sedikit diredam dan akhirnya membuat kubu Mbappe sama Neymar dan Messi itu akhirnya gue nggak suka sama lu, kita nggak best friend, tapi kita harus profesional untuk tim yang kita bela. Jadinya lebih kepada steady the ship gitu. Kalau dari perspektif gua. Oke, tapi menurut lo kira-kira akan ada riak penting nggak kalau di Juventus? Nah, bahkan baru ada statement juga dari Allegri yang katanya ya, ini gua adalah solusi untuk Juventus. Nah, lo kan udah gregetan banget tadi. Kalau gak ada dia solusi. Karena statementnya gitu ya kan? Apa? Arrivi Bene itu tuh udah keceplosan kemarin. Riak apa dari Benfica dia bilang kan dia nanya, wartawan nanya, udah saatnya nggak Allegri dipecat? Ditanya balik, lu mau bayarin pesangonnya? Sesimpel itu. Jadi tuh masalahnya sekarang tuh jelas clear bahwasannya Juventus nggak punya duit karena statement finansial tahun ini tuh minus 250 juta. Rugi 250 juta euro. Kalau dia mau pecat nambah lagi dong kerugiannya. Dia masih ada kontrak 3 tahun dengan gaji 7,5 juta euro per musim plus 1,5 juta euro bonus. Kalau itu di-cut, Juve nggak bisa bayar pesangonnya. Itu yang pertama. Jadi itu akan berimpak sangat signifikan terhadap finansialnya Juventus ketika dia melepas Allegri. Yang kedua, penggantinya siapa? Yang maksudnya bisa ada kalau dulu mungkin Pirlo ya elah gajinya cuma 2 juta. Gue bilang. Koci gimana? Allegri musim ini dipecat. Dipecat, gue sepakat Koci. Tapi masalahnya nggak sekarang. Kalau dari manajemennya Juventus, karena masalah itu tadi. Jadi hanya karena masalah keuangannya. Tapi berarti mengorbankan permainan dong, Coach. Gimana? Kalau Hanif bilang 250 juta, itu nilai yang standar lah untuk klub utang segitu. Bukan berlebihan lah. Kalau berlebihan itu kayak Barca, 1 M euro. Tapi ngaruh ke dia bisa belanja. Oh ya betul. Dalam arti utang ini masih bisa dikontrol lah. Ya. Kalau lu tadi bilang masih 3 tahun gajinya 7 juta, itu 21. Let's say dengan bonus 25. Itu pun masih bisa kekontrol, oke? Yang jadi masalah sekarang, yang mereka harapkan, yang manajemen harapkan, yang diharapkan oleh Allegri cuma satu. Para pemain hebat itu kembali lagi di masa cedera mereka. Kalau para pemain ini kembali lagi, terutama Chiesa nih belum balik kan? Ya, Chiesa dan Di Maria, Pogba, which is Januari setelah Piala Dunia, kembali lagi dan mereka tidak perform, itu dipecat. Baru selesai di situ ya. Jadi ini kasusnya nggak jauh beda sama Liverpool loh. Mereka berharap performa ini kembali dengan baliknya pemain yang cedera. Thiago Matip cedera, Ajax diobok-obok. Betul. Dan walaupun orang bilang cuma 2-1, enggak. Kalau lu nonton, itu Ajax banyak soalnya. Ajax cuma bisa ngimbangin mungkin 15 menit. Sisanya diobok-obok sama Liverpool. Nah, kalau ini kembali lagi, Liverpool tidak perform tetap di Liga, whatever alasannya, Klopp akan dipecat juga. Tapi selama perform, dengan ini nggak ada masalah. Mau main jelek itu part of the game. Karena kita tahu bahwa Liverpool bisa main bagus. Nah, kembali lagi ke Juve, ke Allegri. Gue lihat kapasitas Allegri nggak bisa ngangkat ini tim. Pelatih lain sangat bisa. Karena kualitasnya mungkin bukan kualitas top dibanding 5 tahun yang lalu, tapi tetap bagus. Ngerti nggak? Cuman yang ditunjukkan sekarang, ya it's a big joke. Bukan hanya kemarin kalah di Champions League ya. Tapi permainan di Serie A. Gue nonton lawan Salernitana. This team is a big joke. Bukan masalah kontroversi gol terakhir ya. Bukan. Ada ini skema yang jelas, ide yang jelas gitu. Ini mau diapain gitu. Berarti gini, kalau lo lihat nih, kalau dari kapasitas pemain harusnya bisa kalau pelatihnya bisa lebih melihat dan bukan itu dia pernah nanganin Juventus technically dengan materi pemain lebih jelek dan dia punya solusinya. Itu pertama kali dia masuk. Allegri pertama kali masuk. Yang kita lihat ini ada kemunduran dalam diri Allegri. Berarti bukan pertama kali dia handle Juventus, dia bisa nge-deliver banyak sekali solusi. Satu, dia berubah dari 3-5-2 jadi 4-3-1-2. Roberto Pereira yang jadi penyerang lubang playing in the pocket. Itu bukan standar Juventus Roberto Pereira. Tapi bisa memainkan peran dengan maksimal. Sampai final Liga Champions. Ngerti nggak lo? Gitu. Terus tapi
kalau kita lihat final Liga Champions, Pogba lagi top. Pogba lagi tengah-tengahnya lagi bagus-bagusnya. Banyak pemain bagus juga. Kalau Pereira oke, gue bisa terima. Cuman nggak bisa. Gue bilang squad yang sekarang memang satu level dibanding squad yang mereka biasa perform di papan atas dengan Allegri lah. Tapi still tetap bukan squad jelek. Ya. Nah itu maksud gua, kalau lu bandingin sama pelatih kayak Vincenzo Italiano gitu ya. Vincenzo Italiano kan ngelatih Fiorentina, ini udah 2 musim. Itu pemainnya jauh lebih di bawah itu ya. Tapi secara skema permainan tuh ada ide yang jelas. Terlepas akhirnya dipretelin nih pemainnya semuanya, tapi skemanya masih jalan. At the end of the day ketika dia nggak achieve results, itu karena quality pemain yang menggantikan itu sangat-sangat nggak excellent. Contoh akhirnya dia ngambil Luka Jovic, Koci, si Fiorentina gitu. Bisa apa Luka Jovic? Gitu maksud gue. Tapi lu coba lihat build up-nya si Vincenzo Italiano ketika Juve ketemu Fiorentina, diobok-obok, Koci. Berarti yang Juve mengalami penurunan adalah Allegri. Sebagai seorang pelatih, ini kan pelatih itu tentang reinventing dirinya, sama kayak Mourinho. Mourinho setelah yang keberapa di Chelsea itu mulai tuh dia juara lagi, terus yang musim itu kan musim berikutnya yang dia terperosok posisi 10 itu kan dia tidak mereinventing dirinya lagi. Ya udahlah mainnya begitu-begitu aja. Sedangkan sepak bola terus berkembang. Tim-tim lain terus berkembang. Dan dilihat lagi ketika di Man United akhirnya lebih mundur lagi, sekarang akhirnya udah ada di tier 3 klubnya kan di Roma gitu maksud gua. Itu karena lu tidak menemukan diri lu lagi. Oh gimana sepak bola sekarang udah berkembang. Ya harus ini. Itu bedanya Ancelotti masih mau untuk gitu. beradaptasi. Tapi lu kok berani tawaran Mourinho? Itu yang bingung. Kenapa berani? Gue bertaruh dia berani mereinventing dirinya kok di Spurs. Ternyata gue salah. Ternyata kalah. Gue tiap kali taruhan Mourinho gue selalu menang. Jadi gue lebih ngerti soal Mourinho. Makanya Hani baru sadarnya itu sekarang. Ternyata Mourinho juga nggak bisa mereinventing dirinya. Kalau gue sepakat Allegri dipecat, sepakat banget. Gue kembali lagi ke Allegri. Gue kasih contoh Salernitana. Allegri itu nggak usah banyak alasan bahwa dia banyak cedera. Karena dia beli banyak pemain. Betul. Dia dapat Kostic, dia dapat Milic, dia dapat Paredes. Ini adalah pemain yang cukup penting untuk nyerang dan selalu bermain. Kalau lu sebagai, nggak usah lu pelatih hebat lah. Gue rasa Nesa pun paham. Lu main dengan 2 striker, Milik Vlahovic, yang sangat kuat dengan bola atas. Iya, bola atas. What would you do? Gol-golnya terjadi dengan apa? Bola atas kan? Iya. Ya, whatever, lu supply. Yang terjadi mereka masuk kotak tengah, shooting. Sampai gue tweet, lo boleh cek Twitter gue. Ini kayaknya pemain Juve dapat bonus kalau harus shooting sebanyak mungkin. Which is bullshit. Karena kalau punya otak dikit aja nggak usah banyak. Harusnya kita bisa ngelihat gitu ya, tahu juga. Lu kunci, lu kurung lawan lu di kotak penalti, oke? Lu cari kombinasi, mentok lu ke samping, crossing. Kayak gol ketiga kan dari bola atas juga. Karena memang lu punya pemain yang hebat dengan bola atas. Ya kan? Yang terjadi dia shooting, gerasa gerusuk, nggak ada pattern, nggak ada kombinasi yang jelas, semua bermain sendiri-sendiri, jarak antar pemain, organisasi di lapangan amburadul sehingga dengan gampangnya kena counter attack karena yang cover nggak ada. Gue nggak ngerti ini tim apa, ini bukan Juve yang gue kenal gitu loh. Makanya gue bilang kalau Allegri nggak dipecat, walaupun Chiesa udah balik dan lain-lainnya, mereka hanya bisa bersaing untuk 4 besar. Berarti kalau Allegri masih dengan kayak sekarang ya, nggak bisa mengembangkan dirinya dengan kekalahan yang kemarin, nggak jadi pelajaran untuk dia, Juve akan masih gini-gini aja dengan pemain yang saat ini akan malah menurun. Ini resiko yang harus di-realize oleh para pendukung Juventus. Musim ini ada kemungkinan kita nggak dapat gelar sama sekali. Oh, lu berani bilang itu? Kayak gitu, kenapa? Sama sekali at all. Ya, benar, setuju. Kenapa? Ya, Liga Champions, Liga Champions tuh keras banget, bos. Ya nggak Copa lah, domestik lah. Copa juga lu kalau lihat kalau Allegri ketemu Fiorentina aja mainnya hanya untuk imbang. Apalagi yang masuk adalah ekstra pemain. Ketemu Salernitana kebobolan 2. Ya nggak bisa. Apalagi ketemu Milan ya. Wah, kalau Milan mah habis juga. Itu ketemu dia satu-satunya Juve under Allegri musim ini yang bagus mainnya cuma lawan Roma. Itu karena pressingnya tuh presisi. Dia main pressing ketika lawan Roma 90 menit, 75 menit lah pressingnya bagus. Ketika itu energi udah habis, kebobolan kan, imbang.
Gitu maksud gua. Itu cuma satu pertandingan Juventus dari 8 total sekarang, cuma satu mainnya bagus. Berarti kuncinya tetap ada di Allegri. Kalau pemainnya sih nggak salah, atau pemainnya juga lumayan bagus. Lumayan bagus. Individu bagus ya. Nggak terlihat nyentengin lawan gitu enggak ya? Enggak sama sekali ya. Sama ada satu poin yang pengen gua highlight. Itu adalah kondisi fisik pemain Juventus yang versus tim lain tuh nggak ideal. Kalau lo lihat hampir 80% dari pemain Juventus kayak Weston McKennie, Manuel Locatelli, Danilo yang kelihatan banget, Alexandro, itu fisiknya nggak ready buat mulai musim baru. Benar-benar kelihatan kalau dia tuh secara match fitness itu kedodoran banget. Kedodoran. Enggak, tapi itu juga pemain tier 2, tier 3 lah yang lu sebut ya, tadi. Mungkin itu kaitannya McKennie gue bilang nggak layak main di Juve. Yes. Mungkin itu kaitannya sama yang De Ligt bilang, Koci, bahwasannya pramusim atau latihan fisiknya Juventus tuh terlalu ringan. Iya, nggak maksimal. Main Munchen. Ya kalau Munchen memang kelihatan beda apa segala macam ya kan. Tapi terakhir gini, tadi Coach bilang masalah Juventus ya. Nunggu pemainnya balik, kalau pemainnya masih kayak begini, Allegri kelar. Ya kan setelah Piala Dunia betul. nih. That's all what they can do. Karena mereka nggak mau buy out, nggak mau pecat, ya lu tunggu pemain-pemain ini kembali. Tapi kalau 2-3 pertandingan ke depan, lu tanya, itu nggak ngaruh. Kalau lu tanya ke gue itu nggak ngaruh. Kan ini murni pattern yang makanya gue selalu bilang jangan lihat hasil. Hasil itu dua hal yang berbeda dengan cara bermain. Gue kasih contoh Leao aja lah. Pas dia cetak 2 gol, 3 gol, oh dia hebat cetak 2 gol. Gue nonton 90 menit. Hancur-hancuran mainnya. Hanya kebetulan dia dapat momen yang tepat untuk cetak gol. Tapi dribblingnya hancur, kontrolnya hancur, ngerti nggak? Tapi orang bilang, oh ya, bahwa dia punya kontribusi atas kemenangan Milan, gue bisa terima. Tapi jangan bilang dia main mau dibeli bagus. 100 juta loh Coach. Iya loh, luar biasa. Itu harganya mahal loh. Iya, itulah kembali. Nanti kita lihat 2 tahun ke depan siapa yang benar. Karena Son sekarang 8 pertandingan nggak cetak gol sama sekali. Itu yang jadi pertanyaan juga. Tapi ada yang nyetak gol di Europa League sekarang akhirnya. Itu untuk gue bukan hal kebetulan. Emang Son begitu. Untuk fans kardus itu yang wah kok bisa nggak cetak gol 8 pertandingan. Lihat namanya Son kan gue udah berkali-kali bilang. Ya, jadi kita lihat tapi tadi badminton. Tapi tadi Nesa bilang yang udah golin lagi yang nambah kepercayaan dia adalah Cristiano Ronaldo. Betul. Nih. Semalam menang loh 2-0, golnya tuh penalti. Lu nonton? Gua nonton cuplikannya aja. Gua nonton 45 menit. Nah, gimana menurut Coach MU semalam? Babak kedua gua matiin, gua nonton film. Karena lebih seru nonton film atau nonton YouTube daripada nonton. Hancur-hancuran mainnya. Apa yang lo lihat perbedaannya? Mereka 40 menit dapat satu momen bagus. Yang Sancho gol itu? Yang golnya Sancho. Untuk gue Ronaldo ini menyedihkan ya kalau gue bilang. Lu itu GOAT. Lu itu menang Ballon d'Or berkali-kali. Ya. Bahwa lu hanya ingin membuktikan pakai selebrasi segala cetak gol dari penalti, level lu itu seperti apa? Dia merendahkan level dirinya sendiri, bahwa lu cetak gol tapi lewat penalti, selebrasi kayak itu seolah-olah dia cetak gol paling penting. Untuk gue itu menyedihkan. Lo setuju nih dengan statement Coach Justin untuk Cristiano Ronaldo ini? Fakta bahwa dia turun kemarin aja lebih menyedihkan lagi buat gue. Karena di akhir pekan Man United tuh nggak main di Premier League. Nggak main karena semua libur kan? Iya. Berarti itu sebenarnya ini partai nggak penting. Jadi justru dia dimainin di situ. Enggak, dia dimainin karena Rashford, Martial cedera. Iya. Jadi nggak ada pilihan lain. Dia tuh pilihan ketiga. Terlepas dari itu. Sekarang. Iya, terlepas dari itu maksudnya kan dia lebih banyak. Bukan karena rotasi. Dia apa lebih yang dirotasi? Nggak ada striker lain. Dia lebih banyak ngabisin waktu sekarang di bangku cadangan. Itu fakta yang pertama. Man United main lebih bagus tanpa dia. Itu fakta yang kedua. Gitu loh. Betul. Yang ketiga, dia berusaha engineer bisa pindah di transfer window musim ini. Nggak berhasil gitu. Jadi semua hal-hal negatif lagi merujuk ke Cristiano Ronaldo sekarang gitu. Dan fakta dia nggak bisa escape lagi sekarang. Dia harus memenangkan kepercayaan Ten Hag dan itu hanya bisa didapatkan dengan kerja keras. Dan lewat gol dan main bagus. Dan bermain sebagai sebuah tim. Sekarang Ronaldo nggak bisa berekspektasi timnya main buat dia, menservis dia. Iya, betul. Tapi dia harus menjadi bagian dari tim di mana itu yang coba dilakukan oleh Ten Hag dan
Ten Hag berani banget. Yes. Maksud gua nge-bench dia gitu. Bukan dia aja, Maguire. Iya, exactly. Kapten. Iya kalau di bench. Ya Maguire mah kalau dibanding sama Ronaldo. Yang lain mana berani? Iya Koci, maksud gua kalau dibandingin sama Ronaldo, hiruk pikuk nge-bench mereka Oh, berdua iya. lebih rame Ronaldo jelas. sebenarnya. Dan kalau dibandingin sama Messi malah terbalik ya. Iya. Dibanding terbalik Itu maksud gua. Itu yang gue bilang tadi di awal talk show ini bahwa Erik Ten Hag bisa kuasai ruang ganti. Itu yang terjadi. Oh, ya. iya. Iya, Dia dan melakukan cyber, gue pernah sebut di DP 3-4 momen di mana Erik Ten Hag melakukan cyber dan dia menang. Akhirnya pemain percaya sama dia. Salah satu membangku cadangkan. Ronaldo Maguire 2 match pertama diberi kesempatan untuk bermain sebagai starter. Dua-dua main ancur dan kalah. Bukan hanya kalah, tapi mainnya ancur-ancuran. Diganti 4 pemain, 5 match beruntun menang. Nah, coach, kita lihat dulu nih statementnya dari Erik Ten Hag ya. Kalau dari coach dan juga Hanif, kita bisa, ini lip service dari Ten Hag kayaknya ya. Karena dia bilang kita bisa lihat udah hampir fit dan ketika kondisi lebih baik dia akan menghabisi lawannya. Menurut saya dia berkomitmen penuh dengan proyek ini dan berkomitmen dengan tim ini. Nah, ini dua hal yang berbeda. Iya, jangan kenyataan gitu yang tadi lo bilang kan ini bench. Permasalahan Ronaldo nggak match fit. Dalam hal ini gue sepakat sama Erik Ten Hag. Satu, dia nggak ikut pramusim, itu fakta loh. Dia nggak ikut pramusim. Iya, sama keluarga, cara keluarga. Betul. Kan. Terlepas dari dia fitness apa segala macam, beda dong kalau lo ikut. Pramusim itu adalah porsi latihan yang paling menyakitkan untuk semua pemain. Untuk semua pemain, sampai muntah-muntah kan. Harry Kane muntah loh. Itu disuruh lari. Karena emang itu pengkondisian lo untuk memasuki ke musim yang baru. Nah, sementara dia nggak terlibat sama sekali. Sebaik apapun Cristiano Ronaldo berlatih individu, nggak akan bisa menggantikan pramusim bersama tim. Ya. Jadi secara ini Ten Hag nggak bohong. Tapi terkait itu. Tapi yang kedua, bahwasannya dia nggak menjadi pemain inti, itu nggak bisa dibohongin. Gini, Ten Hag ini yang dilakukan, lo harus lihat kalau lo jadi Ten Hag, mungkin nggak lo hajar Ronaldo? Ya enggak juga sih. Iya. Kalau dia menghajar Ronaldo, dia mengangkat egonya. Bahwa gue bos lu, gue bersedia, gue lakukan segalanya. Ngomong ke media. Tapi karena dia tidak mementingkan egonya, dia mementingkan sikon internal yang harus dijaga kondusif. Semua pemain dipuji. Ya, gue dipuji kok. Faktanya, cadangin. Berarti ini memang strategi yang baik di mana Ten Hag bisa menentukan peran dia saat lagi ketemu media ngomong gimana dan apa yang dilakukan di tim gimana beda lagi. Yang paling kentara kalau lo tarik 2-3 minggu ke belakang lah, pas ketika lagi sebelum penutupan bursa transfer musim panas, itu kan Ronaldo sempat keluarin statement bahwasannya dia akan segera jujur atau menjelaskan ke media tentang apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak pernah keluar sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Itu fakta bahwasannya Ten Hag itu bisa meredam noise yang nggak perlu di dalam tim sampai level Ronaldo. Bahkan wah semua pandit udah ngedorong biar itu rame. Bahkan Gary Neville sampai keluarin statement, kan lu GOAT, lu orang yang paling disegani. Kenapa nggak ngomong aja? Kenapa harus nunggu minggu depan apa segala? Sampai digituin ya. Ternyata nggak ngomong sampai sekarang. Nggak pernah keluar. Itu bukti bahwasannya Ten Hag memainkan peran ruang ganti itu dengan sangat pintar. Oke, Ten Hag bisa memainkan ruang ganti dengan sangat pintar. Hasil di Europa League semalam juga menang. Tapi gue nggak tahu gimana dia bisa sangat berbeda permainannya dari Premier League yang beberapa menang beruntun dan Europa League. Apa yang bikin beda dari penanganan Ten Hag? Sheriff itu pemain selevel RT 7 RW 9 lah. Oke. Amburadul. Tapi seamburadulnya Sheriff, MU lebih amburadul lagi. Secara permainan. Ya, karena pemainnya begitu. Jelek banget. Apa yang terjadi dengan gue nggak tahu apa yang terjadi. Ini gue berpikir positif. Anggap aja proses. Proses itu naik turun tapi trennya ke atas. At least prosesnya. Faktanya adalah 3 kali Ronaldo starter, 3 kali kalah. Iya benar. Ini baru keempat dia starter, kebetulan menang dan golnya juga penalti dan kontribusinya nggak banyak juga. Sampai akhirnya gue babak kedua gue nggak nonton karena gue subuh-subuh waktu valuable gue untuk dihibur, bukan nonton match kayak RT kampungan gitu. Karena ancur-ancuran mainnya, hampir semua jelek. But it can happen, ngerti nggak? Mungkin mereka kurang termotivasi lawannya Sheriff, nggak jelas bla bla, cuman mereka udah menang 2-0, udah. Hal yang positif dari match itu cuma satu, mereka dapat 3 poin. Udah itu aja. Itu aja. Sekelas Eriksen juga main jelek semua.
Semua jelek. Semuanya ya. Anthony Eriksen, Malaysia, Martinez, semua jelek. Beruntung dapat momen yang golnya Sancho Golnya itu. Sancho plus penalti. Which is gue udah pernah bilang. emang penalti. Gue udah berkali-kali bilang di DPI, kita ngelihat Erik ten Hag itu nggak bisa sekarang. Kita lihatnya maksimal 10-15 pertandingan lah. Kita kasih kelonggaran lah, benefit of a doubt, 15 pertandingan. Pelatih itu bukan penyihir. Ya, Bahkan betul. Pep Guardiola ketika pertama kali masuk ke Man City, nggak langsung berubah Iya, mainnya betul. City. Gitu. Itu pun dia udah kayak 40%, 50% didukung sama pemain yang dia mau lah. Gitu, udah ada Kevin De Bruyne, udah di situ udah ada Mahrez. udah ada Silva, udah ada Aguero. Company. Iya, udah ada core yang ini. Ini tuh lu kalau lihat, ini pemain Man United kan amburadul, gitu loh. Iya, Itu betul. tuh musim lalu tuh amburadul. Terus dia harus butuh at least 2 jendela transfer lah menurut gua buat akhirnya tuh Erik ten Sesuai Hag dengan apa bisa yang pengen sama visinya. Yang kita lihat sekarang itu dia udah play it smart. Satu dia megang ruang ganti. Yang kedua dia berhasil meraih hasil positif. Seenggaknya dengan hasil positif nggak ada suara-suara atau tekanan yang ke arah filosofi permainan. Itu tuh dibangun dengan waktu, ya. Iya. Gitu loh. Dengan mengalahkan MU dan Emang lu pikir mengalahkan Arsenal dan Jurgen Klopp Liverpool sih di dia Liverpool bikin- langsung jadi kayak mesin kayak gitu? 4 Ya tahun, 4 enggak tahun. lah, gitu. Iya. Nggak bisa lah. Nah, kalau ada yang bilang 12, gue bilang 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan baru kelihatan patternnya, bukan jadi juara ya. Tapi baru mainnya kayak gimana? Baru pemain paham filosofinya baru bisa menjalankan itu. Sama kan lu belum tentu dia pengen ke filosofi tertentu. Untuk bisa menerapkan filosofi itu dia butuh pemain spesifik loh. Yes, Coach. berarti- Dan itu maksud gua belum lengkap Belum pionnya betul. sekarang. Puzzle yang dia Terutama pengen. yang dicari itu bek kanan. Iya. belum ketemu sampai sekarang. Belum ketemu. Mungkin transfer winter ini dia Oke. datangkan bek kanan yang dia inginkan dan dia masih cari seorang striker. Berarti dalam beberapa transfer ke depan, dari itu di musim panas ataupun di akhir musim nanti, Ten Hag dan juga Manchester United-nya akan terus mencari pasti, pemain iya. untuk melengkapi Oh, iya. puzzle yang sesuai dia inginkan ya. Karena Ronaldo kan tinggal setahun lagi, setengah tahun lagi lah. Nggak akan Agak diperpanjang santai ya. kan, Bahkan nggak akan feeling gua diperpanjang. Ronaldo Januari bisa pindah. Oh iya, betul. Bisa pindah Ronaldo Gue setuju. Januari. Kalau dia dicadangin terus, Januari bisa Januari pindah. Kemana pindah. Sporting aja nggak mau pelatih Enggak. Sporting. Ke klub ya kayak Juve lah, selevel itulah. Keren. Enggak, kalau yang mau mah banyak ya, yakin gua. Tapi gajinya Kalau- kegedean? Iya, gajinya masalahnya. Kalau setengahnya ditanggung MU mah nggak masalah. MU mau nggak ya nanggung gitu, Atau beban buat gua katanya. dinegoin lagi, Oh, dia putus MU kontrak. mau. MU mau. Diputus kontrak. MU oke, daripada gue bayar full, lu nggak berkontribusi, gue bayar setengah aja. Coach Atau berarti dengan disobek kontraknya. Ya. Jadi beneran itu terjadi kan, kayak banyak banget. Aaron Ramsey di Juventus kan 1 tahun terakhir disobek kontraknya. ya. Itu bisa terjadi. Dan dia Apalagi hubungan seorang Ronaldo dengan Man United, di mana hubungan ini kan udah punya historical, ada love, apalah itu. Ada Sir Alex masih Ada, punya suara. iya. ya, tapi kan Bisa. kalau dirobek ada soft copy-nya nih. Ya Lu lupa sih. Allah. Lu lupa ada sama Coach berarti dengan statement lo tadi gue sedikit menyimpulkan manajemen full mensupport Erik ten Hag ya. Oh ya, sekarang ya. Jelas ya sekarang ya. Berarti Ronaldo udah diambang ya, kalau dia nggak Selesai. dengan sabar dan menurunkan egonya, kelar nih bentar lagi di Manchester United ya. Erik ten Hag ini tipikal ya, lu harus tahu karakternya ya. Dari walaupun dia seolah-olah keras, tapi dia asal usulnya itu dari Twente, dari Belanda Deso, yang orangnya jauh lebih sopan daripada Belanda dari gue Utrecht gitulah. Yang straight to the point. Ini Belanda sopan ya. Belanda sopan. Belanda sopan aja gini ya, keras. Jadi walaupun dia keras, tapi dia selalu mengutarakan hal-hal yang positif. Ya benar. Jadi kalau menurut gua nih dia public speakingnya bagus, di belakangnya PR-nya bagus ya. PR-nya tahu di depan media mesti gimana, pemain nggak diturunkan. Kalau gue jadi pelatih MU, gue ditanya pertanyaan, gue akan bilang, kalian lihat sendiri Ronaldo main gimana kan? Jadi kalian tahu kenapa gue bangku cadangkan? Nah kan? itu jadi konflik di dalam. Itu jangan. Enggak, gua akan lakukan itu biar cyber kepada pemain bahwa kalau lu main jelek, I don't care nama lu siapa, lu akan dicadangin. Yes. Emang MU main kapan sih? Dia kan minggu ini belum main kan di PL kan? Belum. Arsenal yang main. Ya, Nah. penting kita bahas yang mau main aja. Ya, ada Weekend besok. Ini dia jadwalnya. Ini dia jadwalnya, ada beberapa game yang masih ditunda karena prosesi pemakaman untuk Ratu Elizabeth. Queen Ratu Elizabeth Elizabeth. ya. Jadi ini ada yang udah tanding, ada yang belum nih. Yang tanding ada Aston Villa versus Southampton. Ya City sama City Wolves main, bisa ditonton. City sama City Wolves, benar. Arsenal Brentford. Terus Hotspur sama Leicester City, katanya kalau Leicester City kalah lagi, ini adalah musim atau pertandingan terakhirnya Brendan Rodgers.
Ya, Chelsea Liverpool ditunda, MU ditunda, dan ya pertandingan yang lain. Taruh dulu, gue ada pertanyaan penting nih buat Justin. Apa? Ini meaningful banget ya pertanyaan gue. Apa coba? Kesampingkan semua preferensi lu tentang Erik ten Hag. Bahwasannya dia dari Twente, bahwasannya dia pelatih bagus, punya filosofi bagus gitu. Pertanyaan gue yang paling sederhana, Koci. Ketika lu tahu Tuchel dipecat sama Chelsea, di mana semua orang nggak berekspektasi. Iya. Menurut lo, apakah manajemen Man United nggak garuk-garuk kepala sekarang harusnya Tuchel menjadi opsi untuk ngelatih Man United? Kesampingkan Erik Ten Hag nih ya. Erik Ten Hag nih nggak ada nih gitu. Nggak ada nih. Momennya itu udah beda kan. Ya. Kan Erik Ten Hag itu sebenarnya sudah lama diincar pada saat Ole dipecat. Dan itu kan udah tahun lalu. Ditambah Rangnick masuk, Erik Ten Hag itu udah gue WhatsApp, lu ambil MU udah gue WhatsApp, lu ambil Erik Ten Hag. Nah, manajemen dengerin lu ya. Netizen kan nggak tahu. Oke, bener coach, nah diambilkan Ten Hag. Habis itu kan baru Tuchel. Iya. Gue kemarin itu di salah satu acara sama Helmi. Iya, itulah. Karena gue mau 3 minggu liburan, jadi kita taping. Oke? Ada salah satu topik pelatih terbaik menurut gue yang sekarang. Gue taruh Tuchel di nomor 5. Artinya termasuk pelatih. Padahal yang ditanya cuma 3. Enggak. Dalam arti termasuk gue masukin pelatih yang terbaik. Ya, walaupun dia dipecat. Ini pelatih hebat. Ini pelatih. Cuman somehow gimana keras kepalanya itu nggak ketolong. Sambil masih menunggu nih ya, mana lagi kalau... Ya mungkin dia berpikir, lu mau pecat gue atau enggak, I don't care. Toh gue dapat gaji gue. Iya. Dan gajinya gede. It's all about the money jadi. Iya kan? Jadi ini yang gue inginkan, ini harus gue jalankan. Harusnya dia bilang, gue yakin kalau dia nggak sekepala batu itu, dia bisa angkat Chelsea seperti yang dilakukan Potter. Potter itu jauh lebih fleksibel. Yang pengen gue highlight, kadang di sepak bola ada romansa yang harusnya terjadi itu nggak pernah kejadian. Contohnya Pep Guardiola itu harusnya ke Man United. Secara filosofi pasti jauh lebih cocok. Atau Jose Mourinho ke Juventus. Tapi kita berdua tahu itu nggak akan pernah kejadian. Dan ini window-nya ada di Tuchel sebenarnya menurut gua untuk pelatih yang pas di Man United. Itu adalah Tuchel. Enggak lah. Gue nggak setuju kali ini sama lo. Kalau kita bicara pelatih bagus masih banyak. Oke? Dan tidak ada tanda-tanda bahwa Tuchel akan dipecat. Iya, nggak ada tanda-tanda. Hanya gue yang tahu. Nggak ada tanda-tanda emang gitu. Hanya gue yang tahu karena gue kritik Tuchel itu dari Januari kan. Iya. Udah dari Januari sampai mereka ketinggalan 15 poin di ranking. Gue keep on kritik. Gue tunggu nih musim baru ada perubahan nggak dengan berapa? Ternyata nggak ada perubahan, ya ini bakal dipecat, ini nggak lama lagi. Tapi momen yang dipecat yang bikin semua orang kaget, nggak di 7 pertandingan awal juga. Ya, tapi kalau kita kira-kira dipecat nggak kan? Itulah bedanya lu sama Coach, bahaya. Gimana? Bahaya. Oke, Jebretin, kalau tadi kita udah kasih lihat jadwal IPL. Nah, sebelum kalau malamnya nonton IPL, Ica kali nonton yang satu ini dulu nih, yang ini nih. Apa sih yang melatar belakang itu adalah janji gua pada saat press conference di Tepok Bulu bahwa menang atau kalah, Jebret Media akan mulai untuk membuat program dan juga event-event bulu tangkis. Yang pas pertama kali diajak Bang Valen sih kaget ya, karena kan kita dari, kalau gue lihat dari list-list pemainnya ini cuma gua yang main game gitu ya. Ya, ini apa bisa, tapi ngelihat motivasinya Bang Valen emang dari dulu sempat satu acara juga ngelihatnya mungkin nanti ke depan bisa dibuat kayak gini Bang, tapi khusus pemain-pemain e-sport Bang. Ya. Siap. Ya kita jatuh langsung. Mawar Kuncil. Dewi Susanto. Andres. Sabar Gutama. Bellatrix Manufaktur. Ini berat juga ini.
Itu dia preskon kemarin ya, seru banget. Kita juga kemarin sekalian drawing menjelang pertandingan akbar besok. Jadi pastikan semuanya kalian nonton besok mulai dari jam 10 pagi. PBINA Open Fun Turnamen. Yo, itu tadi jagoan gue tuh disebutin. Bellatrix Manuputi barengan sama Sabar Gautama. Kalau lu siapa sih? Kalau gue seneng Mawar Kuncir, soalnya dia bisa salto. Kayak mau debus. Lesennya ada di mana-mana ya? Iya, luar biasa loh. Enggak lah, di Jepret Luar Media biasa dong. loh. Kayak Haaland gue. Iya. Hijau sendiri, roknya bunga-bunga. Iya, Itu wow. kan gue dari pertama kali frame buka gue liatnya Nesa dulu. Awas, istri ntar marah lagi. Repot terusan. Gue tuh kayak Haaland. Bisa ada di mana-mana, bisa gol. Nah, itu yang akan kita bahas. Haaland nih emang luar biasa. Kemarin terakhir lawan Dortmund yang kita lihat golnya dari di balik umpannya juga bagus banget dan akurat ya. Tapi Haaland nih menjawab banyak pertanyaan. Dia bahkan punya statement, gue nggak apa-apa nggak pegang bola lama-lama. Yang penting tugas gue golin dan golin. Ya, seorang striker iya. Itu yang terjadi. Sebenarnya banyak sekali contoh. Ya, pemain kayak Zlatan lah. Sering kayak begitu. Koci, David Trezeguet pas lawan Milan, gue inget banget 2000 berapa gitu. Pegang bola menit ke 89 bikin gol. Dan pertama langsung kali bikin gol. itu 1-0. Nah, itu yang dan itu yang dibutuhkan oleh Haaland ya. Ya, kita bicara seorang striker. Iya. Kalau lu lihat, lu bilang akurasi passingnya bagus. Kalau itu striker Nunes lah contoh. Itu kejauhan untuk di heading bola itu. Betul, benar. Sama Nunes mah nggak akan jadi Ya, itu. Nggak akan dapat itu. Nggak akan jadi. Dan bukan salah Nunes juga. Bukan. Tapi itu memang Haaland eksepsional. Gue pernah salah satu gol yang sering pernah mirip itu Johan Cruyff. Pernah bikin gol kayak gitu. Oke, berarti sama Zlatan kalau nggak salah juga pernah kayak Zlatan gitu. sering ya akrobat kayak gini. Berarti gini, Haaland ini menjawab puzzle yang selama ini Manchester City cari. Betul. Berarti akankah jadi lebih mudah, let's say tujuan utama City menurut gue di tiap tahunnya adalah Liga Champions, ya nggak sih? Yeah. Liga Inggris udah kayak setengah langkah lah di duluan, udah punya lah gitu. Gak usah, tahun ini City lagi yang Iya, itu udah. Nah, di Champions nih, puzzle ini kah, Haaland ini kah yang menjadi jawaban dan bisa juara? Gue nggak mau calon juara lagi, tapi juara. Lu nggak bisa prediksi juara-juara, karena dalam sistem turnamen, bukan kompetisi, turnamen, itu banyak faktor. Faktor luck, faktor drawing, faktor apa. Tapi gue setuju bahwa peluang untuk jadi juara Champions League akan lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Tetap ada dan akan lebih besar karena adanya Lebih besar Haaland. dibanding tahun lalu karena adanya Haaland. Asal jangan cedera. Lo gimana? Iya betul, asal jangan cedera. Kalau kita ngomongin juara, siapa yang juara, itu kan berarti kita meramal. Iya, Gitu. betul. Paranormal. Cuman Justin yang bisa ngeramal. Nggak bisa. Kan? Itu pun gue nggak bisa. Ya, maksud gue, lu mesti bedain tim terbaik sama tim yang juara. Itu dua hal yang beda. Tahun lalu tim terbaiknya Liverpool. Yang juara tapi dia nggak Real juara. Madrid, ya bener gitu. ya. Bener Sedih ya. dong. Nah, Itu sakit tak berdarah tuh. ini kita bisa ngomongin sama kayak Serie A berapa tahun yang lalu, tim terbaik Napoli yang juara Juventus. Gitu. Iya, nah, betul. ini City juga sama. Mungkin mereka bisa jadi tim terbaik musim, tapi soal juara belum tentu. Ada banyak faktornya, lucknya tuh gede Tapi banget. Liga juara lah. Liga ya juara. Tapi kalau Liga Champions kan, ketika lo begitu mendambakan sesuatu begitu besar, kadang terlalu ada yang overdo gitu. Kayak Juventus lah, berkali-kali kan udah capai final, tapi berkali-kali gagal. Sama kayak City juga. Mungkin di beberapa tahun lalu, ketika ada pertandingan-pertandingan kayak gini, City bakal kepleset. Contohnya mungkin lawan Lyon, ada berapa musim yang lalu. Bedanya ketika menghadapi City nggak main bagus loh kemarin. Maksudnya, nah ketika di situasi sulit, sekarang Haaland bisa step up menjadi solusi. Menjadi solusi. Dan ada beberapa orang yang bisa lu cium ya. Dari sisi, this guy is a different breed. Dia lahir dengan breed yang berbeda. Messi, Ronaldo, dengan breed Mbappe, gitu. Dan Haaland menurut gua. Berarti ada ketergantungan dari Pep Guardiola dan Manchester City-nya ke depannya dengan Haaland ini ketergantungan banget. Semua tim di mana Haaland bermain akan tergantung sama Haaland. Orang Dortmund kemarin tergantung Haaland ya, kalau Haaland nggak golin Contoh timnas Norway. Timnas Norway ketemu Belanda seri away di Norway. 2 gol Haaland. Dia punya peran. Haaland nggak main, selesai Norway. Odegaard nggak ada upil-upilnya. Akhirnya Norway nggak lolos. Belanda juara grup. Hanya Haaland yang bisa nahan. Yes. Murni, jadi semua tim, entah itu klub, timnas, whatever, di mana Haaland bermain, lu akan tergantung sama dia. Oke, berarti kalau sampai Haaland kenapa-kenapa, let's say misalnya cedera gitu ya, akan kayak tahun lalu lagi, berarti City kalau belum UCL belum tahu.
Tapi kalau kompetisi, 4 dari 5 tahun terakhir tanpa Haaland mereka jadi juara. Kompetisi. Bener. Karena long run. Berarti nggak akan ada UCL kita nggak pernah tahu. Jadi untuk gue juara UCL itu bukan yang terbaik. Tapi yang terberuntung lo masih tadi. shift perspektifnya. City udah membuktikan dari 5 musim terakhir dia juara 4 kali. Iya. Ada Haaland, ya. Betul. Itu mesti fact check ya yang pertama gitu. Terus lo shift perspektifnya. City udah ngebuktiin. Sekarang City punya Haaland, goblok aja Pep Guardiola nggak memaksimalkan potensinya. Iya. Jadi dia harus create 2 cara bermain yang berbeda, just in case gitu. Dengan Haaland, ya dia bermain seperti sekarang. Tapi ketika Haaland nggak bisa main, itu pasti ada kayak false nine atau cara yang lain. Tapi butuh waktu orang untuk shift langsung. Nggak gitu ada Alvarez kan? Iya, Alvarez lumayan. Langsung berimpact ya dengan permainan. Cuman levelnya bukan level Haaland. Iya, belum. Oke, di minggu ini juga akhirnya Manchester City lawannya ini ya. Tapi bisa main jadi 2 striker dengan adanya Alvarez dan Haaland. Pernah Itu bedanya. Pernah bermain bareng kan? Biasanya Alvarez taruh di sayap kanan. Iya. Oke, lawan Wolves yang sudah kedatangan Diego Costa juga datang nih. Gue nggak tahu ngaruh apa enggak sih Diego Costa. udah di sini apakah buat memanas-manaskan pemain? Ngaruh buat kartu merah. Jadi kartu merah, ya kan? Haaland akan dimainin lagi di hari menit awal karena sempat dicadangkan di pertandingan kapan di babak pertama nggak, babak kedua baru main. Apa strategi itu atau langsung tancap gas untuk lawan Wolves ini dari menit awal Haaland? Gue rasa sih tancap gas ya. Langsung main. Tancap gas. Iya, nggak ada alasan. Lo masih lihat berapa musim terakhir City selalu punya track record kesulitan lawan Wolves, dan terutama salah satu sisinya ya sisi fisikal. Ya. Gitu. Apalagi tambah ada Diego Costa sekarang yang kita kenal kontroversi, selalu punya provokasi. Diego Costa itu 2 tahun 3 tahun terakhir itu udah menurun. Dan sampai nggak ada klub yang mau ambil dia. Sampai dia harus ke Brasil kan, atau hijrah atau apa-apa. Emang ini pemain udah habis. Wolves itu kan karena nggak banyak pilihan, nggak banyak duit, ya udahlah untuk super sub oke lah. Ya masalahnya kan kalau lihat track record 2 tahun terakhir Wolves kan punya kecenderungan decline dari sisi prestasi ya. Setelah sebelumnya tampil lumayan masuk 8 besar gitu, abis itu 2 musim berikutnya dia slowly turun. Itu kenapa? Karena ya salah satunya dia nggak punya striker yang bagus. Setelah Jimenez cedera kepala, dia nggak dapat formnya lagi ya. Nggak pernah recover lagi goal scoring ability-nya. Terus si Fabio Silva yang diambil dengan mahar yang sangat mahal dari Liga Portugal, terbukti flop, akhirnya dipinjemin gitu. Dan ini wonderkid digadang-gadang, tapi ternyata nggak bisa beradaptasi di Liga Inggris. Nah ini kan ceritanya quick fix gitu. Ada sekarang nggak mahar, ini udah kenal sama Liga Inggris gitu. Ya. Wolves itu yang jadi masalah di Wolves itu terlalu banyak pemain Portugal. KW3. Tier 3. Iya. Itu yang jadi masalah dengan, makanya nggak akan kemana-mana ini tim. Ya kan Nunes Espirito tuh zamannya ya, suka banget dia. Iya. Dan akhirnya dipecat Nunes. Iya. Ini kalau udah nggak ada siapa Ruben Neves. Joao Moutinho selesai. Ya bahkan Neves kan katanya mau dibeli sama Liverpool sempat kemarin. Itu datang ini si siapa Arthur. Liverpool itu mau beli semua pemain, cuman mau doang di atas kertas doang. Duitnya kagak. Emang sih keren ya, pemilik itu keren loh, perlentage. Tapi katanya sempat masukin penawaran 100 juta euro ke Fede Valverde di hari terakhir penutupan transfer window. Yang dilepeh sama Madrid katanya. Itu cuman ingin mem-PHP fansnya biar seolah-olah kita mau beli pemain. Bluffing ke media aja. Kalau lo niat, kan masih ada waktu sebelumnya. Liverpool itu tidak beli Nunes kalau Mane nggak dijual 45 Emang. Tapi katanya gue harus sabar. Liverpool. Iya, nggak apa-apa lah, berproses ya. Tapi kita tanya ke Hanif. Hanif mau bahas Spurs apa enggak? Oh mau dong. Bisa gitu loh, ada orang ngedukung sekaligus Juve sama Spurs. Kita lakukan challenge kedua, Koci. Ya Spurs. Kalau sampai Spurs musim ini di atas Arsenal. Ya dong. Ya benar. Bisa dong kali tiket ke Bali doang mah ya nggak ya. Jangan mau tapi bisnis. Salam dong ya. Udah salah duluan. Udah. Aduh, pokoknya jangan pernah taruh Arsenal dah kalau menurut gue. Dari belakang juga udah bilang coach,
ya nggak boleh jinx-nya begitu kalau tenan Arsenal. Enggak, Bali nih. Karena cuma Bali. Bali doang. Kan kemarin gue kan dia ke Amerika, terus gue nanya sama bini gue di jalan, masa gue nggak nge-challenge Justin gitu kan? Di mana harga diri gue? Sayang, ayolah sayang gue gitu kan. Ya udah deh, tiket Bali aja boleh gitu Ya, akhirnya. terus dia nggak bilang apa, Balinya kan Citylink bisa ikut. Berarti kalau Spurs Bali itu minimal bisnis kelas, Ya. 2 orang. Sama Oke. akomodasi lah. Iya, sama ada orang kan iya. nggak mungkin gue pergi sendiri, pasti kan sama istri. Naik Garuda, udah Iya, gitu iya. aja. Dan jangan cukup lupa lah. kemana nih? Ke Loka dong. Loka, Wah, pasti dong. Kalau Loka berarti Anip nggak bisa bawa istrinya. Salah lagi. Sendiri nih. Iya, lu kayak gini lu bilang ke coach lu mau berangkat sendiri apa sama bini Ya lu? pasti sama bini lah, coach juga pasti 2 Iyalah. tiket, nggak mungkin Ya lah kalau kalau coach kan kembali. jelas, kalau lu kan lagi lucu-lucunya nih. Nggak lucu-lucu. Hah? Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Lanjut, bahas dong pertandingan antara. Emang kalau dia nge-challenge maunya beli tiket sendiri apa berdua? Gue jelas sendiri ya, Coach. Cuman gue kan nggak ngecek. Agak gue bridging biar challenge doang tadi. Oh, iya. Spursnya emang nggak penting. Oke, Arsenal aja Arsenal. gimana? Arsenal. Arsenal kita bahas Arsenal lawan Brentford nih. Ya, kemarin kan gue nggak tahu Arsenal nih punya sebelumnya menang kan Ya. di WL juga menang juga di sama MU kalah tapi udah mulai nggak konsistennya. Masih tetap enjoy the moment atau gimana coach untuk Arsenal di pertandingan berikutnya? Kembali lagi, host itu bukan lu doang. Semua host yang ada di DP itu mungkin karena di feeding sama Abrar ya. Yang dilihat cuma menang kalah. Lu nonton pertandingan, Arsenal lebih bagus. Ya. Arsenal lebih bagus dan lebih fair itu kalau seri. Tapi ini sepak bola bukan matematika. Which is it happens kena 2 kali counter yang efektif. Dari sisi efektivitas, MU like menang. Karena Arsenal nggak create banyak peluang juga. Ya. Tapi permainan bagus. Emang nih gara-gara apa? Di sini nggak ada Arsenal sebenarnya nih. Gue mau nanya sama Justin. Gue mau nanya sama Justin. Ini ada Ah. statement yang sangat-sangat bold nih, Koci. Apa tuh? Dari Arsene Wenger baru aja 2 hari yang lalu. Nah, apa tuh? Katanya skuad Arsenal ini bagus banget up to the point di mana mereka bisa challenge for the title. Nah. Challenge, kita ngomongin challenge for it nggak ngomongin juara kok. Iya. Challenge nih. Challenge Bahwa bersaing Arsenal untuk juara. Kalau Arsene Wenger sana bener, gue menang tiket dong. Wah, Bagus juga. Enggak, iya juga ya. gini. Kenapa gue nanya? Emang Nggak, sebenarnya gini. nggak mau menang ya? Wenger ini kan 2-3 musim sebelum dia turun itu gue udah salah satu yang bilang Wenger udah harus out. Ah, udah selesai ya, Wenger Iya. udah habis. Karena dia udah melihat gantiin Allegri di Juve. dia Begitu, dia udah kayak melihat profesor. pemain itu udah mulai ngawur. Oke. Arsenal itu bagus dengan 3 pemain tambahan itu bagus dan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan yang tahun lalu dilakukan sekarang udah Dibenahi, improve lah. ya. Oke. Tapi ada satu hal yang gue belum lihat Arteta melakukan Apa itu? Itu mengantisipasi counter attack. Karena kemarin di MU terbukti nggak Jadi bisa match nahan. lawan MU itu pelajaran yang luar biasa bagusnya untuk Arsenal. Lu boleh main bagus, lu boleh pegang bola, bahkan lu boleh create chances. Tapi kalau lu jebol lewat counter, you are nothing. This is football penuh dengan surprising element. Oke. Tim yang ngincer counter itu akan lu banyak ketemu. Maka dari itu kalah 3 poin lawan MU, that's okay, nggak masalah. Karena banyak pelajaran lu bisa ambil. Yes. Dan semoga tidak terulang lagi. Tapi gue jujur, gue masih nggak yakin. Gue masih nggak Nggak yakin yakin Arteta bisa mengantisipasi ini. Arteta bisa mengantisipasi ini. Lo kalau lihat interview post match Pep Guardiola Ya. setengah musim yang lalu, ada kali 3-4 kali Pep Guardiola ngomongnya tuh apa yang Koci bilang. Hari ini kita mengantisipasi 3-4 counter attack dengan bersih. Yang dia hitung tuh gimana timnya Antisipasinya. mengantisipasi counter. Iya. Karena dari 90 menit paling ada 3-2 peluang tim lain untuk bisa nge-counter dan gimana dia memanage itu. Iya, Kalau betul. masalahnya itu lolos 1-2 kali Bisa jebol. expected gitu kan, pastilah dari berapa pertandingan lo jebol, Iya. ya pasti. Berarti- Tapi itu yang di-highlight sama Pep Guardiola. Nah itu senada nih sama Justin. Kalau lu mau nerapin, Ya gue sering WhatsAppan sama Pep. oh iya, kalau lu mau, kalau lu mau nerapin Iya. apa sepak bola yang possession based football di mana lu ngambil front foot atau lu mengambil inisiatif menyerang, lebih banyak pegang bola, resikonya adalah lu di counter lebih sering. Iya. Dan pelatih yang benar-benar hebat ketika menerapkan itu, yaitu dia memanage, ada manajemen
untuk mengantisipasi counter attack itu yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Dengan kualitas pemain yang sekarang dimiliki Arsenal, harusnya bisa nggak antisipasi ini dilakukan, Coach? Bisa, kalau dia nggak kepala batu pasang anak emasnya Ben White di bek kanan. Kalau dia berani mengrotasi Gabriel. Harusnya siapa coach di bek kanan? Tomiyasu itu kembali lagi yang Hanif sering katakan adalah balance dalam lapangan. Tomiyasu menyerang bertahan itu equal. Sama baiknya. Ya. Ben White jauh lebih kuat bertahan daripada menyerang. Ya. Oke. Dan Gabriel, Saliba ini hampir selalu konsisten. Gabriel itu sekali-sekali bikin blunder. Iya. Gak ada salahnya cadangin dia, Ben White yang jadi center back. Jadi Ben White ditarik ke tengah lagi center back ya? It's just not fair terhadap Tomiyasu bahwa lu taruh Ben White 3 match beruntun sebagai starter pada saat dia udah fit. Jadi gue rasa kembali ke pilihan pemain itu sangat penting. Tierney sama Zinchenko beda bumi dan langit. Tierney udah tahun lalu gue kritik terus. Iya. Tapi tahun ini masih tetap, apalagi dengan Zinchenko ya. Dengan adanya Zinchenko baru orang lihat, oh ya ternyata coach benar ya. Bedanya bumi dan langit. Ya mungkin karena bajunya sering dimasukin Tierney, jadi ya, mungkin mainnya kurang luas, kurang lepas gitu. Ya kan? Tapi intinya adalah ya sama kayak Martinelli lah. Orang bilang Martinelli hebat. Martinelli itu kekurangannya dia tertutup dengan etos kerjanya. Tapi bakatnya itu pas-pasan. Tapi which is itu yang dibutuhkan sekarang juga dong untuk pemain bola punya kerja keras yang baik, kerja yang selama baik. Dia main bagus cetak gol oke aja. Tapi karena bakatnya terbatas, gue nggak ngelihat dia akan berkembang lebih bagus lagi. Berarti nggak jauh beda sama Leao. Berarti statement Coach Justin mematahkan statementnya Arsene Wenger nggak menurut lo? Ya gue berharap gitu ya. Kalau nggak gue nggak menang dong challenge-nya. Nggak kembali. Tapi kalau seandainya Arteta at least setengah dari kebobolan dari counter attack musim lalu bisa teratasi setengahnya aja, Arsenal akan bisa rank 2, rank 3. Udah statement Justin sebagai fans nih. Ya. Gue sebagai fans pasti punya harapan. Pastilah punya ekspektasi lah. Harapan. Oke, kita harus ke Serie A nih sedikit. Roma yang akan berhadapan dengan Atalanta pekan ini. Kita bahas lah dikit. Sedikit lah, karena Leo Mulu tadi. Favoritnya Justin ya nggak? Jose Mourinho. Nif, lo dulu dah kalau gitu. Nif, dengan Roma seperti apa di musim ini, masih naik turun permainannya, ekspektasi orang luar biasa di pramusim gitu dengan skuad yang dimiliki Mourinho. Apa yang akan mereka berada di rank 1 itu 1 hari doang. Iya. Hari Sabtu. Minggunya turun ke bawah. Karena dengan skuad yang luar biasa segala macam. Orang memang masih skuad luar biasa gimana? Orang mayoritas dapatnya gratis, Dybala gratis, Belotti gratis, Nemanja Matic gratis, Gini Wijnaldum dipinjam. Cedera pula. Padahal Belotti beberapa musim lalu sempat harganya mahal banget. Maksud gua sebenarnya ini tapi kan nggak ada yang beli juga. Dan terbukti flop. Iya benar. Bukan transfer window yang bisa dibilang wangi banget buat Jose Mourinho, enggak. Terus yang kedua kan dia mesti find ini ya, keseimbangan. Ini Mourinho ini kan udah dari zaman berapa tahun yang lalu mainnya 4-2-3-1. Sekarang dia ganti nih jadi 3-4-2-1. Jadi kayak formasi apa ya? Kayak segitiga gitu ya. Ini lah itu. Maksudnya, dan yang dia berubah kan posisinya Lorenzo Pellegrini yang tadinya adalah box to box, dia sekarang main sebagai jebret media, attacking midfielder gitu kan. Lucu ya dia. Lucu terus. Nah itu maksud gue. Nah sisanya ini kalau lo nonton berapa pertandingan Roma, bahkan lawan Juventus tuh nggak pegang bola, kagak pegang bola. Tapi gue suka dengan perannya Pellegrini yang baru. Gue nonton beberapa kali dengan dijadiin kalau Pellegrini pegang bola. Iya, itu kan pegang bola. Maksimalnya dapat. Ya, Hanif mungkin benar atau soal Pellegrini, tapi this team is a big joke. It's a joke. It's a big joke. Dan sayang gue tunggu siapa yang berani taruhan sama gue masalah Roma, karena udah banyak korban. Nah, karena lu yang pegang Jose Mourinho. Lu banyak ingat juga coach, netizen banyak yang bilang dan mengkritik lo, kenapa lo sebel banget sama Roma tuh, kenapa? Gue nggak sebel sama Roma. Gue bilang Roma inilah orang selalu bilang gue bilang ancam miskin taktik, mereka bilang gue nggak suka Madrid. Nggak ada hubungannya. Pelatihnya gue sama sekali nggak pernah sebel sama Roma atau kritik Roma. Pelatihnya Jose Mourinho nya. Waktu Spalletti di Roma gue dukung kok.
Berarti Jose Mourinho-nya nih. Nah, Iya. buat gue sih masalahnya Roma nih mirip-mirip sama masalah Juventus. Dia tuh nggak punya orang yang bisa mengendalikan di lini tengah. Musim lalu itu kan ada Joan Verretu. Iya. Tapi itu kan KW 8 kali Iya. ya kalau misalnya kita ngomongin. Bukan levelnya buat bersaing di Scudetto lah. Terus itu yang coba di-address musim ini dengan dia ngedatengin Matic. Matic ini kan nggak bisa, bukan orang yang Udah umur ngepegang- berapa inilah. juga. Udah habis Bukan Matic. orang yang bisa menjadi mengelola lini tengah dengan jadi kayak metronom, enggak. Makanya didatengin Wijnaldum dengan pinjam Pinjam tapi dari itu juga PSG. langsung cedera. Iya. Jadi ini rusak rencananya si Mourinho gara-gara ini gitu. Nggak berjalan. Ketika lo nonton, gue nonton lawan Roma, lawan Nggak bisa lu Juve. nggak bisa plan lu rusak hanya karena Wijnaldum pemain. cedera dong. Iya. Lu bisa rubah dong. Iya. Kalau lu pelatih hebat. Betul. Makanya Ya, dan orang kan bilang awal-awal, wah Roma calon juara dalam hati gue. Lu masuk 4 besar aja nggak bakalan. Udah berkali-kali gue bilang di DP juga. Yang masuk siapa? 2 Milan pasti, Napoli, dan yang keempat ini antara Juve, Atalanta, Lazio. Nah, itu dia. Tapi itu ini menarik. maksudnya dia bisa menang nggak nih Atalanta lawan Roma? Heeh. Lawan Milan. Roma lawan Milan kan Atalanta. sama Napoli kok. Dia lawan Milan Napoli. lawan, iya. Jadi Atalanta lawan Roma. minggu ini sih gue lebih Oh iya, gue live commentary ini, Milan. lebih ngejagoin Kebanyakan program. Atalanta. Menang telak atau tipis? Enggak lah, tipis-tipis lah. Tipis-tipis tapi Tipis-tipis. menang Atalanta ya? Menang Atalanta. Coach? Gue juga, Atalanta. gue lebih suka Gasperini main daripada, walaupun kualitas Atalanta di bawah Roma ya. Iya, bukan seperti Atalanta 2 musim lalu soalnya. Iya, Ini beda kalau. tapi still pelatihnya Gasperini. Oke, itu ya. Oke, yang jelas jangan lupa besok ya, Jebretim sampai ketemu besok di Ya. pertandingan akbar PBINA Open Fun Turnamen yang akan ditayangkan langsung dari Chandra Wijaya International Badminton Center jam 10 pagi. Ingat jam 10 pagi, catat tuh. Yang akan dimeriahkan dari grup A ada Rian Agung dan CEO, Ya. Kuncir Mawar dan Tommy Sugierto, Bang Pen Chandra Wijaya, Said Bajuri dan Reza Palevi ya, bukan Kemal Palevi ya. Betul, bukan. Dan dari grup B. Dari grup B ada Joshua dan Haryanto Arbi, Agripina dan Yuda Keling, Debbie Susanto dan Andre, dan terakhir ada Bellatrix, kesayangan lo kan, dan Yes. Sabar Gutama. Ngeri kali line up-nya. Iya, tapi kalau di posternya Joshua Suherman mirip Abrar juga ya. Cuman kalau dia suka ngobok-ngobok air, kecilnya Abrar ngobok-ngobok encu di got. Nah, kalau bedanya gini Joshua sama Abrar. Kalau Joshua demennya ngobok-ngobok waktu kecil, Iya. Abrar pas udah gede. Ya. Dia ngobok-ngobok. Oke, Terima kasih banyak, Adit. Jebretim Coach, terima semuanya. kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi.